Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada sistem fisiologis apa sajakah yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Terus yang kedua ada interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Oke, Oke, selanjutnya selanjutnya akan yaitu dipaparkan oleh Mas Zulfikar. selanjutnya yaitu penjelasan ketiga, yaitu sistem fisiologi yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam merupakan hasil kerjasama antara sistem saraf dan sistem hormonal, yaitu endokrin. Sistem saraf berfungsi sebagai penerima rangsangan dari luar tubuh melalui organ sensorik seperti mata yang kemudian meneruskan sinyal ke pusat saraf otak. Lanjut toh. Yang penjelasan keempat yaitu interaksi antara sistem saraf dan sistem hormonal memiliki peran penting dalam mengatur proses perkembangan dan kematangan organ reproduksi ayam. Sistem saraf berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar tubuh, terutama cahaya, melalui organ sensoris seperti mata. Oke, untuk kesimpulannya yaitu fungsi reproduksi unggas merupakan hasil kerjasama sistem neuroendokrin yang diregulasi oleh aksis hipotalamus, hipofisis, dan jaringan ovarium itu sendiri. Sistem saraf bersama sistem endokrin mengkoordinasikan seluruh sistem di dalam tubuh. Sistem saraf dan sistem endokrin ini merupakan suatu sistem yang saling berhubungan sehingga dinamakan sistem neuroendokrin. Oke, sekian dari pemaparan kelompok A. Silakan bagi kelompok B yang ingin bertanya. Izin bertanya Mas, saya Yafi Ataya dengan NIM akhir 079 ingin bertanya, apakah faktor manajemen seperti pengaturan itu berpengaruh menunjang aktivitas ternak tersebut? Oke, saya izin menjawab dari pertanyaan Mas Yafi. Untuk faktor manajemen seperti pengaturan cahaya di kandang ini menjadi sangat krusial dalam menunjang aktivitas kedua sistem ini, yaitu sistem endokrin dan sistem saraf. Tanpa pencahayaan yang tepat, sistem saraf tidak dapat bekerja maksimal dan akan berdampak langsung pada keterlambatan produksi hormon reproduksi dan akan mempengaruhi jumlah produksi bertelurnya. Mungkin itu saja. Oh, cukup. Terima kasih. Terima kasih, mungkin sekian dari presentasi kelompok A kelas E. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. No. Oke, Unik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok B akan memaparkan sedikit diskusi kami yang berjudul kinerja sistem saraf
dan hormonal dalam reproduksi. Next. Untuk kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Misbahul Munir dengan NIM belakang 015, Yafi Ataya Putra dengan NIM 079 dan Unes 1 Zaro dengan NIM 249. Oke, next. Oke, masuk ke kasus 2. Latar belakang produksi ayam di Indonesia sudah dapat dikatakan mencukupi bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur semua organisme makhluk hidup. Sedangkan fisiologi adalah salah satu dari cabang ilmu biologi yang mempelajari seluk-beluk proses serta kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Sedangkan anatomi dan fisiologi unggas berarti ilmu yang mempelajari letak dan fungsi organ pada unggas sendiri. Oke, next. Nah, lanjut untuk rumusan masalah. Yang pertama itu sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Yang kedua, mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan peternakan ayam B. Dan yang ketiga, mengapa pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan ayam pada peternakan A belum. Dan yang terakhir, penjelasan interaksi antar sistem saraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam. Oke, selanjutnya ada organ reproduksi. Organ reproduksi primer jantan yaitu adalah testis, sekundernya ada vas efferens, vas deferens, papilla, dan kloaka. Yang organ betinanya primernya terdiri dari ovarium dan sekundernya ada oviduct, uterus, vagina, dan kloaka. Next. Faktor umum yang mempengaruhi pertumbuhan ayam. Yang pertama ada durasi pencahayaan. Durasi pemberian cahaya yang signifikan mempengaruhi bobot badan ayam. Yang kedua ada strain ayam. Yang ketiga ada jenis kelamin. Yang keempat ada faktor lingkungan. Dan yang kelima ada pakan. Untuk yang pertama itu fungsi biologis cahaya ada memfasilitasi penglihatan, memodulasi sekresi hormon pertumbuhan, pendewasaan reproduksi, dan perilaku. Selanjutnya ada mengatur ritme sirkadian dan fungsi fisiologis terkait metabolisme dan pencernaan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya faktor yang mempengaruhi cahaya. Untuk cahaya menstimulasi hipotalamus di otak yang kemudian merangsang kelenjar hipofisa untuk mensekresikan hormon FSH dan LH. FSH sendiri itu berperan dalam pematangan folikel telur, sementara LH itu memicu ovulasi. Durasi pencahayaan secara langsung mempengaruhi kematangan seksual ayam betina dan ayam jantan untuk produksi sperma. Program pencahayaan yang tepat penting untuk mencapai keseragaman dewasa kelamin dalam populasi ayam yang pada gilirannya mendukung puncak produksi telur yang optimal dan berkelanjutan. Pemberian cahaya tambahan dapat mempercepat perkembangan sistem reproduksi dan mempercepat tercapainya dewasa kelamin. Next. Ini untuk daftar pustaka yang kita pakai. Terima kasih. Silahkan bertanya untuk kelompok A. Ya, saya ingin bertanya. Saya Ilham Mansyad Safarudin dengan NIM D1A023-096 dari kelompok A. Untuk kira-kira apa yang akan terjadi kalau ayam ini tidak mendapatkan pencahayaan yang cukup atau malah terlalu terang? Nah, itu apakah akan mempengaruhi ke produksi telur?
Ya, izin menjawab. Kalau ayam kekurangan cahaya itu produksi hormon itu terganggu sehingga ayamnya itu lambat bertelur. Terus kalau cahayanya berlebihan, ayam bisa stres dan produksi telurnya itu menurun. Jadi pencahayaannya itu harus pas supaya produksinya itu tetap optimal. Sekian, apakah menjawab, Ya, Mas cukup. Munajat? Oke. Terima kasih yang sudah bertanya dan sudah menyimak. Apabila ada kesalahan kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.